Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Siti Soliha, Saya Febriana Henry. saya Prike. Saya Anugrah Bali. Kami di sini akan mempresentasikan tentang computer fraud. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh Anugrah. Di sini saya akan menjelaskan tentang hijacking, yaitu pembajakan. Pembajakan di sini adalah salah satu jenis cybercrime yang cara kerjanya dengan melakukan pembajakan pada hasil karya orang lain. Biasanya dilakukan dengan meniru cookies user lain agar dapat mengendalikan aktivitas user tersebut. Sistem ini dapat berupa server, jaringan atau networking, LAN atau main situs web, software, atau bahkan kombinasi dari beberapa sistem tersebut. Nah, di sini ada tujuannya, yaitu tujuan hijacking adalah sama dengan para cracker, namun para hijacker melakukan lebih dari para cracker. Selain mengambil data informasi pendukung lain, tidak jarang sistem yang dituju juga diambil alih atau bahkan dirusak. Jenis-jenis hijacking di sini termasuk ke dalam yaitu blowjacking, the unsolicited transmission of data via Bluetooth. Yang kedua ada browser hijacking, yang ketiga ada DNS hijacking, domain hijacking, yang keempat ada hijack disk atau disebut dengan HJT, Freeware Spyware Removal Tool for Microsoft Windows. Yang terakhir ada homepage hijacking. Next. Nah, di sini ada contoh ilustrasinya, yaitu pada suatu waktu apa itu teh? Abdi. Pada suatu waktu Abdi berkenalan dengan Akbar melalui media internet, yaitu aplikasi chatting online dan email. Keduanya saling bertukar informasi mengenai proses bisnis yang mereka jalankan selama ini. Tiba waktunya mereka bertemu, tapi pada kenyataannya Akbar tidak muncul. Abdi berpendapat apakah chatting online dan email yang dia kirim tidak pernah sampai atau telah dilakukan session hijacking oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Ternyata email Abdi telah dilakukan pembajakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab dengan cara membukanya melalui layanan e-webmail yang menggunakan Java Servlet. Langkah yang dilakukan adalah menuju ke halaman cookie file. Cookie file di sini yang dimaksud adalah aplikasi shareware digunakan untuk memonitor dan mengontrol cookies yang dikirim oleh situs web pada suatu browser. Cookie ini menarik untuk disimak, mengingat bahwa seringkali aplikasi web menggunakan cookie untuk melewatkan session identifier selama berinteraksi dengan web. Langkah selanjutnya adalah membersihkan browser dari semua cookie. Cookie di-set dan segera kita dapat melihat halaman inbox yang ternyata memiliki satu buah pesan email. Next. Nah, di sini ada analisis fraud triangle-nya. Yang pertama ada kesempatan atau opportunity, yaitu pelaku dapat membukanya melalui layanan e-webmail yang menggunakan Java Servlet. Langkah yang dilakukan adalah menuju ke halaman cookie file. Terus yang kedua ada pembenaran. Pembenaran di sini itu disebut dengan rationalization, yaitu setelah melakukan pembajakan kemudian membersihkan browser dari cookie. Dan yang terakhir ada tekanan atau pressure. Karena cookie ini menarik untuk disimak, maka pelaku pembajakan melakukan hal tersebut karena ingin mengetahui apa isi email tersebut. Next. Selanjutnya ada materi tentang buffer overflow attack. Buffer overflow di sini adalah salah satu metode yang digunakan oleh hacker untuk mengeksploitasi sebuah sistem komputer yang memiliki kelemahan pada salah satu aplikasi yang digunakan oleh sistem tersebut. Jika operating system atau OS
atau program tidak bisa dikode secara sempurna. Maka hacker bisa membuat komputer korban jadi terganggu dengan mengirimkan perintah yang dibuat khusus yang membuat gangguan jadi berlangsung lebih lama. Di sini ada contoh kasusnya, yaitu kecurangan pada marketplace Shopee. Pada marketplace Shopee di sini, kecurangan tersebut terjadi ketika suatu marketplace mengadakan suatu event flash sale. Beberapa pengguna aplikasi tersebut memperebutkan barang yang tersedia di flash sale. Lalu, ada sebagian pengguna yang melakukan kecurangan dengan cara memenuhi data di aplikasi tersebut menggunakan bot agar pelaku memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk mendapatkan barang yang ada pada flash sale tersebut. Di sini ada analisis fraud triangle-nya, yaitu yang pertama kesempatan, opportunity, karena sistem yang lemah. Terus yang kedua ada pembenaran, yaitu rationalization, untuk mendapatkan barang yang tersedia dalam flash sale tersebut. Dan selanjutnya ada juga data diddling. Data diddling adalah salah satu jenis dari kejahatan cyber dan juga bisa disebut dengan cybercrime. Lebih jelasnya, data diddling adalah kejahatan cyber dengan mengubah input data valid sebelum atau juga bisa disebut dengan input, selama, atau on proses. Setelah dimasukkan ke sistem untuk mengubah hasil keluaran sistem output, perubahan itu juga dapat dilakukan untuk tujuan menghapus, mengubah, atau menambah sistem data utama. Suatu perbuatan yang mengubah data valid atau sah dengan cara tidak sah mengubah input data atau output data. Next. Di sini juga ada contoh kasusnya, yang di mana dunia perbankan dalam negeri juga digegerkan dengan ulah Stephen Haryanto yang membuat situs asli tetapi palsu layanan perbankan lewat internet BCA. Lewat situs-situs aspal jika nasabah salah mengetik situs asli dan masuk ke situs-situs tersebut. Identitas pengguna atau user ID dan nomor identifikasi personal atau PIN dapat ditangkap. Tercatat 130 nasabah tercuri data-datanya. Namun menurut pengakuan Stephen pada situs Master Web Indonesia, tujuannya membuat situs pelesetan adalah agar publik memberi perhatian pada kesalahan pengetikan alamat situs, bukan mengeruk keuntungan. Persoalan tidak berhenti di situ. Pasalnya, banyak nasabah BCA yang merasa kehilangan uangnya untuk transaksi yang tidak dilakukan. Ditengarai para nasabah itu kebobolan karena menggunakan fasilitas internet banking lewat situs atau alamat lain yang membuka link ke klik BCA. Sehingga kemungkinan user ID dan PIN pengguna diketahui. Namun ada juga modus lainnya seperti tipuan nasabah telah memenangkan undian dan harus mentransfer sejumlah dana lewat internet dengan cara yang telah ditentukan penipu ataupun saat kartu ATM masih di dalam mesin, tiba-tiba ada orang lain menekan tombol yang ternyata mendaftarkan nasabah ikut fasilitas internet banking, sehingga user ID dan password diketahui orang tersebut. Next. Nah, di sini ada analisis fraud triangle-nya. Yang pertama ada kesempatan atau opportunity, yang dimana karena adanya internet perbankan yang mempermudah pelaku melakukan hal tersebut. Yang kedua, ada pembenaran, yang berdasarkan pengakuan Stephen pada situs Master Web Indonesia, tujuannya membuat situs pelesetan adalah agar publik memberi perhatian pada kesalahan pengetikan alamat situs, bukan menggeruk keuntungan. Yang ketiga, ada juga pressure. Pelaku melakukan hal itu karena kurangnya finansial sehingga melakukan hal tersebut. Next. Ada juga email threats, yang dimana email threats adalah kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan fasilitas elektronik mail sebagai penghubung untuk melakukan tindakan kecurangan. Bentuknya bisa berupa malware dan spam. Malware adalah program komputer yang diciptakan dengan maksud dan tujuan utama mencari kelemahan software. Umumnya, malware diciptakan untuk membobol atau merusak suatu software atau operating system. Next. Ada juga contoh kasusnya, seperti fasilitas attachment yang tersedia pada email dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mengirimkan file tersebut kepada email korban.
File tersebut biasanya memiliki nama yang aneh atau memiliki ekstensi ganda seperti baca, _dong, doc, .x. Pada umumnya, nama file yang telah di-attachment berupa nama yang membuat korban penasaran dan mendownload file tersebut. Contohnya seperti nama yang berbau porno ataupun nama dari perusahaan yang terkenal seperti PCM-IV. Media yang semua tujuannya untuk membuat korban mendownload file tersebut. Dan apabila file tersebut telah di-download, disitulah file berupa malware maupun virus akan beroperasi. Analisis from triangle-nya, yang pertama di sini ada kesempatan, atau juga disebut opportunity, karena nama file yang telah di-attachment berupa nama yang membuat korban penasaran dan korban pun mendownload file tersebut. Yang kedua ada pembenaran, yang dimana pada saat nama file telah diubah dan korban telah mendownload file tersebut, maka disitulah file-file berupa malware maupun virus akan beroperasi. Yang ketiga, ada tekanan atau juga pressure, yang dimana karena ingin memanfaatkan fasilitas attachment yang tersedia pada email. Thanks. Selanjutnya carding. Carding merupakan kejahatan yang termasuk social engineering. Social engineering merupakan berbagai tindakan kejahatan yang dilakukan dengan memanfaatkan transaksi dengan manusia lain. Carding sendiri merupakan kejahatan yang menggunakan teknologi komputer untuk melakukan transaksi dengan menggunakan kartu kredit orang lain sehingga dapat merugikan orang tersebut baik material maupun non-material. Contoh kasus dari carding sendiri yaitu kejahatan yang terjadi pada Maret 2013 yang lalu. Sejumlah data nasabah kartu kredit maupun debit dari berbagai bank dicuri saat bertransaksi di gerai The Body Shop Indonesia. Sumber Tempo mengatakan data curian tersebut digunakan untuk membuat kartu duplikat yang ditransaksikan di Meksiko dan Amerika Serikat. Data yang dicuri berasal dari berbagai bank, diantaranya Bank Mandiri dan Bank BCA. Menurut Direktur Mikro dan Retail Banking Bank Mandiri, Budi Gunandi Sadikin, pihaknya menemukan puluhan nasabah kartu debit dan kredit yang didatanya dicuri. Adapun transaksi yang dilakukan dengan data curian ini ditaksir hingga ratusan juta rupiah. Kejahatan kartu kredit terendus dari Bank Mandiri menemukan adanya transaksi mencurigakan kartu yang biasa digunakan di Indonesia tiba-tiba dipakai untuk bertransaksi di Meksiko dan Amerika. Kata Budi, setelah dilakukan pengecekan, terhadap nasabah ternyata kartu-kartu itu tidak pernah digunakan di sana. Menurut analisis from triangle di kasus tersebut, dari kesempatan atau opportunity, transaksi kartu kredit maupun debit dari berbagai bank di gerai The Body Shop Indonesia. Sedangkan pembenarannya, tersangka bisa seenaknya melakukan transaksi puluhan juta di Amerika Serikat maupun di Meksiko. Tekanannya yaitu tersangka menggunakan kartu hasil duplikat transaksi yang dilakukan dengan data curian ini ditaksir hingga ratusan juta rupiah. Alasannya mungkin tersangka menggunakan ratusan juta rupiah untuk memenuhi kehidupannya. Selanjutnya chipping. Chipping juga merupakan kejahatan social engineering. Chipping adalah berpura-pura sebagai seorang jasa ahli yang menanamkan chip kecil yang merekam data transaksi pada sebuah pembaca kartu yang sah. Chip tersebut kemudian dipindahkan untuk mengakses data yang terekam di dalamnya. Contoh kasus dari chipping itu sendiri terjadi pada September 2011. Polda Metro Jaya berhasil membongkar sindikat pemalsu kartu kredit dengan kerugian yang cukup besar, yaitu 81 miliar. Sindikat ini membobol data edisi kartu kredit dengan dua modus utama. Modus yang pertama, komplotan ini mencuri data dari pemilik edisi kartu kredit di pertokoan atau tempat transaksi lain. Kasus terbaru pencurian dari data edisi dari stasiun pengisian bahan bakar umum atau disebut dengan SPBU. Kemayoran Lama pada 18 Agustus hingga 9 September 2011. Komplotan ini mendatangi pom bensin untuk menawarkan jasa perbaikan alat gesek yang rusak.
Mereka datang dengan surat kuasa bank palsu. Pengelola pun menyerahkan alat gesek beserta rekening dan PIN pemilik SPBU. Aksi komplotan selanjutnya mengajukan seluruh rekaman transaksi di SPBU ke bank untuk kemudian dicairkan. Total dana yang mereka keruk yaitu 430 juta. Sindikat ini terbongkar berkat laporan Dodi Iskandar dari Bank Danamon. Modus lainnya yaitu pelaku membuat transaksi pengembalian atau disebut dengan refund fiktif. Komplotan mencuri nomor identifikasi alat gesek kartu kredit di pertokoan. Nomor tersebut kemudian ditanamkan di alat gesek milik pelaku. Mereka seolah-olah belanja, padahal tidak. Yang terjadi selanjutnya, catatan transaksi belanja fiktif langsung terekam pada alat gesek kartu. Anggota komplotan lantas mencet opsi refund sehingga mengubah transaksi pengambilan uang yang mengalir ke rekening mereka. Sedikitnya 5 bank uangnya terkuras dalam modus pencurian ini. Jumlah transaksinya mulai dari 60 juta hingga 70 miliar. Polisi menyita ratusan kartu tanda penduduk palsu, puluhan kartu ajungan tunai mandiri palsu, belasan edisi kartu kredit, dan ijazah palsu. Dari kasus tersebut, di dalam analisis fraud triangle, yaitu dalam kesempatan ini pelaku menyerahkan korban menyalahkan alat gesek beserta rekening dan PIN pemilik SPBU, lalu komplotan mencuri nomor identifikasi alat gesek kartu kredit di pertokoan. Nomor tersebut kemudian ditanamkan di alat gesek milik pelaku. Di dalam pembenarannya, mereka seolah-olah belanja, padahal tidak. Yang terjadi selanjutnya, catatan transaksi belanja fiktif langsung terekam pada alat gesek kartu. Anggota komplotan lantas memencet opsi return sehingga mengubah transaksi pengembalian uang yang mengalir ke rekening mereka. Sedangkan dari tekanan, komplotan tersangka mendatangi pom bensin untuk menawarkan jasa perbaikan alat gesek yang rusak. Mereka datang dengan surat kuasa bank palsu. Pengelola pun menyerahkan alat gesek beserta rekening dan PIN milik SPBU. Aksi komplotan selanjutnya mengajukan seluruh rekaman transaksi di SPBU ke bank untuk kemudian dicairkan. Total dana yang mereka keruk yaitu 432 juta. Selanjutnya, ada trapdoor atau backdoor. Backdoor adalah perangkat lunak yang digunakan oleh hackers dan badan intelijen untuk mengakses sistem, aplikasi, atau jaringan tanpa harus menangani proses autentikasi. Yang dimaksud dengan proses autentikasi di sini adalah proses dalam rangka validasi user pada saat memasuki sistem. Backdoor juga dapat diartikan sebagai mekanisme yang digunakan untuk mendapatkan akses gelap ke sebuah website, sistem komputer, atau jaringan. Selanjutnya ada contoh kasus. Sebuah backdoor dapat dimasukkan ke dalam kode di dalam sebuah situs belanja online atau e-commerce untuk mengizinkan pengembang tersebut memperoleh informasi mengenai transaksi yang terjadi antara penjual dan pembeli, termasuk diantaranya adalah kartu kredit. Setelah sebuah jaringan telah diserang dengan menggunakan exploit, seorang penyerang akan menutup jejaknya di dalam sistem yang bersangkutan dengan memodifikasi berkas catatan sistem atau biasa disebut log, atau dengan cara menghapusnya. Dan kemudian menginstalasikan sebuah backdoor yang berupa sebuah perangkat lunak khusus atau menambahkan sebuah akun pengguna yang memiliki hak akses sebagai administrator jaringan atau administrator sistem tersebut. Jika kemudian pemilik jaringan atau sistem tersebut menyadari bahwa sistemnya diserang dan kemudian menutup semua kerawanan yang diketahui dalam sistemnya, penyerang yang sebelumnya masih akan dapat mengakses sistem tersebut tanpa ketahuan oleh pemilik jaringan. Selanjutnya ada analisis fraud triangle. Selanjutnya ada analisis fraud triangle-nya. Dari opportunity-nya atau kesempatan, karena backdoor dapat dimasukkan ke dalam kode di dalam situs belanja online,
Lalu selanjutnya ada pembenaran. Setelah sebuah jaringan telah diserang dengan menggunakan exploit, seorang penyerang akan menutupi jejaknya di dalam sistem yang bersangkutan dengan memodifikasi berkas catatan sistem atau log atau dengan cara menghapusnya. Lalu ada tekanannya keinginan untuk memperoleh informasi mengenai penjualan ataupun pembelian. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.